Baik, perkenalkan, saya Azahra Cinta Kurnia Gusti dengan NIM G002333 dari kelompok A06. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi otak dan indera manusia. Yang pertama, anatomi otak. Di otak itu ada area Brodmann yang merupakan tempat untuk pengendali dari sistem saraf gitu. Ini ada banyak sekali, nanti akan saya jelaskan di slide. Nah, ini yang area nomor 4 itu merupakan area motorik primer terletak di gyrus praecentralis. Yang ke-6, area 6 itu merupakan area motorik sekunder terletak di gyrus postcentralis. Nah, 4 dan 6 itu jika terjadi lesi pada nomor 4 itu disebut parasis, dan jika terjadi lesi di nomor 6 itu disebut apraksia. Nah, kayak misalnya contohnya kita memegang pensil. Nah, yang memegang pensil, kita bisa memegang pensil itu karena si area nomor 4 ini, yaitu motorik primer. Dan kita kayak ketahanan untuk memegang si pensil ini itu karena si area motorik sekunder gitu. Nah, jika terjadi lesi di area tersebut, kayak misalnya area nomor 4, kayak kita memegang pensil ini, kita tidak bisa memegang pensil karena tadi yang kita membuat bisa memegang pensil itu adalah area si nomor 4 ini. Tapi kalau misalnya nomor 6 kita bisa memegang tapi tidak bisa untuk menahan gerakannya gitu. Kemudian ada area 312 itu area sensori primer untuk meraba suhu, nyeri sama raba gitu, untuk meraba gitu. Terus ada area 43 area gustatorik itu untuk pengecapan. Terus ada area 44 sama 45 itu area bicara motorik atau disebut area Broca. Ada area 39, 40 sama 22 area bicara sensorik atau area untuk si pemahaman bahasa gitu, disebut area Wernicke. Nah, kalau misalnya terjadi lesi di area Broca, kita itu bisa memahami kita bisa memahami orang yang dibicarakan tapi tidak bisa berbicara gitu. Tapi kalau misalnya terjadi area yang lesinya di area 39, 40 sama 422 itu kita itu tidak bisa paham, kita tidak tahu orang ngomong apa, tapi kita bisa berbicara gitu, jadi nggak nyambung gitu. Terus ada area 41 sama 42 itu area auditory primer, kemudian ada 22 ada area auditory sekunder. Nah, kalau misalnya terjadi lesi di area 41 sama 42 ini terjadi penurunan pendengaran. Terus ada area 17 itu untuk area visual primer atau terletak di visual calcarina. Kemudian ada 18 sama 19 itu untuk area visual sekunder. Nah, apabila terjadi lesi di area visual primer itu namanya itu hemianopsia, homonim kolateral. Tapi kalau misalnya terjadi lesi di area visual sekunder itu seperti buta warna dan agnosia visual. Nah, selanjutnya ada tractus pyramidalis dan extrapyramidalis. Nah, yang pertama ada tractus pyramidalis. Nah, tractus itu apa? Nah, tractus itu merupakan kumpulan saraf gitu. Nah, tractus pyramidalis itu merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder yang tadi di area 4 sama 6. Nah, yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Efferent gitu sifatnya. Nah, saat melewati decussatio pyramidalis itu terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral yang disebut tractus corticospinalis lateralis. Nah, yang tidak menyilang itu disebut tractus corticospinalis anterior. Nah, ini merupakan perjalanan si tractus pyramidalis dari cortex cerebelli kemudian ke crus posterior capsula interna, kemudian menuju ke bagian tengah mesencephalon, turun ke bawah tengah di pons, terus melalui bagian ventral medula oblongata, kemudian menyelang di decussatio pyramidalis yang di sini. Kemudian dia terbagi menjadi tractus corticospinalis intrateralis dan
Tractus corticospinalis anterior yang bersatu kembali di cornu anterior medulla spinalis. Selanjutnya ada tractus extrapyramidalis. Nah, tractus extrapyramidalis itu berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis yang berfungsi untuk menunjang fungsi dari tractus pyramidalis gitu. Nah, tractus extrapyramidalis terdiri dari tractus vestibulospinalis yang sebagai keseimbangan dan tonus otot, kemudian untuk dan ada tractus reticulospinalis ventrolateral yang berasal dari pons, dan ada tractus reticulospinalis lateralis yang berasal dari medulla oblongata, dan yang terakhir ada tractus tectospinalis yang berasal dari mesencephalon. Nah, selanjutnya ada encephalon dan medulla spinalis. Yang pertama itu kita masuk ke cerebrum. Nah, cerebrum itu merupakan bagian otak besar ini ya. Nah, mencakup hemisferia cerebri dan ganglia basalis. Nah, hemisferia cerebri itu dipisahkan oleh yang namanya falx cerebri. Oke, jadi si bagian cerebrum itu terletak di fossa cranii anterior dan et media. Terdiri atas dua belahan, hemisferium cerebri dexter sama sinister yang dipisahkan oleh falx cerebri tadi. Nah, hemisferium cerebri dexter dan sinister itu dipisahkan oleh fissura longitudinalis cerebri dan dihubungkan oleh corpus callosum. Selanjutnya ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis itu merupakan kelompok substansia grisea atau kelompok nukleus yang terletak di sentral hemisferium cerebri atau di antara thalamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Nah, tersusun atas nukleus caudatus yang berbentuk lengkung. Nukleus caudatus berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior, dan mengecil di posterior sebagai cauda. Kemudian kaput nukleus caudatus melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Kemudian ada nukleus lentiformis. Nih di sini terdiri dari dua bagian, putamen di lateral dan globus pallidus di medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian ada corpus nukleus amygdaloideum yang berhubungan dengan sistem limbik yang berhubungan erat dengan uncus dan gyrus hippocampus yang berfungsi untuk mengatur emosi. Terus ada claustrum yang merupakan lamina griseatis di antara putamen dan insula. Nah, selanjutnya ini ada rhinencephalon yang struktur di hemisferium cerebri yang menerima perjalanan stimulus olfactorius. Terdiri atas yang pertama ada bulbus olfactorius, kemudian dia melanjutkan ke tractus olfactorius, kemudian selanjutnya dia ke substansia perforata anterior, kemudian dia ke formatio hippocampi, kemudian ke area septalis, sama area piriformis, dan yang terakhir si fornix. Nah, terus selanjutnya ada medulla spinalis. Medulla spinalis itu merupakan dia terdiri dari plexus cervicalis yang dibentuk oleh ramus primarii ventralis nervus cervicalis 1-5 yang merupakan nervus spinalis yang berasal dari segmen cervical 1-4. Kemudian ada plexus brachialis yang dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8 et nervus thoracal 1. Kemudian selanjutnya ada nervus lumbosacral di sini itu merupakan dari nervus lumbalis 1-5. Kemudian ada nervus sacralis 1-4. Kemudian ada plexus coccygeus sacralis 4 dan 5 di et nervus coccygeus. Kemudian ada selanjutnya 12 nervus cranealis. Nah, 12 nervus cranealis itu adalah nervus yang keluar dari otak yang berjumlah 12 yang mempunyai fungsinya tersendiri.
Nah, setiap nervus yang keluar itu memiliki jarak sensor aferen dan motor eferen begitu. Oke. Ini ada olfaktori 1, nervus olfaktori nervus 1, nervus optikus 2, nervus oculomotor 3, nervus trochlear 4, nervus trigeminal 5, nervus abdusen 6, facial 7, vestibulococlear 8, glossopharyngeal 9, hipoglossal vagus 10, aksesoris 11, hipoglossal 12. Nervus fungsinya itu misalnya nervus olfaktori untuk penciuman, optikus untuk penglihatan, 3, 4, 6 itu untuk penggerak bola mata, terus facial 7 untuk otot mimik wajah, vestibulococlear itu untuk keseimbangan dan pendengaran, glossopharyngeal itu untuk pengecapan rasa, vagus itu untuk mempersarafi organ-organ visceral. Terus di sini nervus kranial itu diberikan nomor berdasarkan lokasinya di batang otak, superior ke inferior, lalu medial ke lateral, dan urutan keluarnya dari tengkorak anterior ke posterior. Di sini merupakan lokasi dari si nervus cranialis 1 atau nervus olfactorius. Nah, kemudian di sini ada nervus cranialis 2 atau nervus opticus, dan di sini ada yang biru ini, dia merupakan di superior orbital viscera. Itu merupakan tempat keluar dari nervus cranial 3, 4, 5 cabang 1, dan 6. Kemudian di sini ada di sini yang ungu ini merupakan di foramen rotundum maxillary, itu tempat keluarnya dari nervus cranialis 5 cabang 2. Kemudian di foramen oval mandibular itu nervus cranialis 5 cabang 3. Nah, yang oranye ini di internal meatus acousticus interna, dia merupakan cabang dari nervus cranialis 7 dan nervus cranialis 8. Kemudian yang biru hijau ini dia di foramen jugularis itu ada nervus cranialis 9, 10 sama 11. Dan yang terakhir di kanalis hipoglossus itu merupakan tempat dari si nervus 12 sendiri, yaitu nervus hipoglossus. Nah, selanjutnya itu tempat keluarnya gitu. Nah, si nervus olfactorius, nervus 1 tempat keluarnya dari bulbus olfactorius. Nah, nervus 2 itu di chiasma opticum, nervus 3 di fossa interpendicularis, nervus 4 itu di caudal colliculus inferior, nervus 5 di brachium pontis, nervus 6 di sulcus bulbopontinus, nervus 7 itu di cerebellopontinus, nervus 8 juga di angulus nervus 7 di angulus cerebellopontinus sama nervus 8 juga. Terus nervus 9 di sulcus posterolaterales, 10 juga posterolaterales, sama 11 juga posterolaterales, dan nervus ke-12 di sulcus anterolaterales. Ini maaf salah ketik, ini harusnya nervus 10 ini. Terus nah yang di keluar dari cerebrum itu di nervus 1 sama nervus 2. Terus yang mesencephalon itu nervus 3 sama 4. Terus yang dari pons itu nervus 5 sampai 8, dan yang dari medula oblongata 9 sampai 12. Terus di sini ada circus arteriosus blasi. Nah, di sini ini merupakan sikulus dari si medula oblongata. Ya. Terus di sini terdapat arteri yang namanya arteri cerebri anterior yang dibagi menjadi 2 pars, yaitu yang di sini itu pars post communicans, yang di sini pre-communicans. Nah, di tengah sini seperti jembatan ini namanya arteri communicans anterior, yang mana dia merupakan jembatan yang fungsinya ya juga untuk jembatan apabila jika ada kerusakan dari si arteri di sini itu bisa melewat ke sini gitu. Nah, kemudian dia berlanjut menjadi si arteri cerebri media, dan ya benar ada 2 pars juga, ada pars sphenoidalis sama pars insularis. Ini pars sphenoidalis sama insularis. Nah, kemudian dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Dia juga ada 2 di sini. Nah, terus di sini ada arteri cerebri posterior. Nah, di sisi lain dia
ada arteri vestibuloris destra sama sinistra yang bergabung menjadi satu menjadi si arteri basilaris pontis. Nah, dia bertemu sama si arteri cerebri posterior ini. Nah, di sini juga terdapat arteri cerebelli inferior pars anterior. Terus yang di sini arteri cerebelli inferior pars posterior itu. Nah, di sini merupakan perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Gimana caranya? Jadi cahayanya masuk, kemudian menuju ke si kornea ini nerima, terus menuju ke aqueous humor, menuju ke pupil, terus ke lensa mata, terus ke vitreous humor, dan akhirnya sampai pada reseptor yang ada di bintik kuning. Kemudian ke retina. Nah, apabila rangsangan sudah mengenai fotoreseptor yang terdiri dari dua sel, yaitu sel batang atau sel kerucut, itu maka nanti akan diteruskan ke nervus opticus gitu. Terus selanjutnya ada musculus bulbi. Nah, yang mempersalapi dari si bola mata ini. Nah, apa aja? Ada 6 totalnya. Nah, ada musculus rectus medialis, musculus rectus lateralis, musculus rectus superior, musculus rectus inferior ada juga nanti, terus ada musculus obliquus superior sama musculus obliquus inferior. Oh, ini rectus inferior di sini sama obliquus inferior di sini. Terus, nah fungsinya apa? Nah, ini kan misalnya ototnya dari mata kanan gitu kan. Nah, di sini ototnya dari musculus rectus superior. Nah, berarti di sini musculus rectus superior. Nah, fungsinya untuk elevasi sumbu penglihatan, adduksi dan rotasi media bola mata. Nah, inervasinya dari nervus oculomotorius, nervus 3 gitu, ramus superior. Nah, kemudian ada rectus inferior di bawah sini. Nah, merupakan fungsinya depresi sumbu penglihatan, adduksi dan rotasi lateral bola mata. Diinervasi oleh nukleus okulomotor, nervus 3 gitu. Nervus oculomotorius, nervus ketiga. Kemudian ada musculus rectus lateralis di lateral sini yang berfungsi untuk abduksi bola mata yang diinervasi oleh nervus 4 yaitu abdusen. Kemudian selanjutnya ada rectus medialis yang di tengah sini untuk abduksi bola mata yang diinervasi oleh nervus oculomotorius ketiga gitu. Terus ada obliquus tuh yang ini, yang agak ke samping sini itu obliquus. Itu merupakan fungsinya untuk elevasi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi lateral bola mata. Nah, inervasinya di nervus oculomotorius ke cabang 3. Terus yang terakhir ada obliquus superior di sini. Nih, di sini. Dia fungsinya untuk depresi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi medial bola mata. Nah, dari nervus trochlearis di cabang 6. Baik, selanjutnya kita akan ke perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, selanjutnya di sini merupakan gambaran dari sistem saraf simpatis. Karena apa? Di sini menunjukkan bukan di sini merupakan gambaran dari bagaimana sistem saraf simpatis itu bekerja. Dia dari sistem saraf pusat, kemudian ada serat preganglion yang mengeluarkan nanti neurotransmitter, kemudian dia bersinaps di ganglion otonom, kemudian ganglion otonom itu melanjutkan sebagai serat pasca ganglion atau postganglion, kemudian baru di sini nanti di viskositasnya akan mengeluarkan si neurotransmitter si postganglionnya itu terbaru ke organ efektor gitu. Nah, selanjutnya di sini itu merupakan perbedaannya gitu. Kita bisa melihat dari segi simpatis dan parasimpatis. Nah, yang merah ini merupakan parasimpatis. Di sini juga parasimpatis. Nah, karena apa? Karena perbedaannya yang paling bisa dilihat, yang dapat kita lihat dari parasimpatis itu dari sini kan, ini dari sistem saraf pusat mengeluarkan serat cholinergik atau preganglion yang kemudian bersinaps dengan ganglion otonom, kemudian baru si ganglion otonom mengeluarkan serat postganglion gitu. Nah, sama aja sebenarnya, dia bersinaps juga,
Tapi perbedaannya dari segi parasimpatis itu kalau misalnya si preganglionnya itu lebih panjang daripada si postganglionnya. Nah, di sini ini yang pertama. Kemudian yang kedua, neurotransmitternya itu yang dikeluarkan di ganglion otonom atau saat bersinaps dengan ganglion otonomnya itu adalah ACH asetilkolin. Kemudian saat postganglionnya juga neurotransmitter yang dikeluarkan itu juga ACH asetilkolin. Jadi tidak ada yang berubah. Nah, sehingga mengakibatkan kerjanya si parasimpatis gitu. Nah, kemudian kalau misalnya di simpatis itu kita lihat perbedaannya, yaitu di presimpatis itu si preganglionnya itu lebih pendek daripada postganglionnya. Nah, kemudian itu yang pertama. Nah, yang kedua, neurotransmitternya itu bisa berbeda. Di sini itu mengeluarkan asetilkolin di preganglionnya. Kemudian kalau di postganglionnya dia bisa mengeluarkan hormon adrenergik, yaitu norepinefrin atau epinefrin gitu. Nah, di sini juga perbedaannya sama aja. Ini norepinefrin sama epinefrin. Di sini asetilkolin. Nah, asetilkolin kan di sini. Nah, di sini norepinefrin sama epinefrin. Nah, ini contohnya di sini itu parasimpatis di otot jantung. Nah, berarti si otot jantung ini sedang rest and digest gitu, sedang parasimpatis. Karena apa? Karena yang dikeluarkannya si asetilkolin gitu. Jadi kontraksi otot jantungnya itu santai gitu, sedang santai gitu, tidak terlalu cepat atau tidak cepat gitu. Nah, selanjutnya ini sama perbedaannya sebenarnya. Nah, yang di sini itu simpatis dan di sini simpatis. Nah, kalau misalnya di sini itu yang dikeluarkan ACH, di sini bisa asetilkolin atau norepinefrin gitu. Kalau misalnya saat sedang simpatis, berarti kalau si norepinefrin itu dikeluarkan, berarti si kontraksi otot jantungnya itu akan naik gitu, akan cepat gitu. Nah, ini merupakan kerja dari si simpatis sama parasimpatis. Nah, simpatis itu yang biru ini, terus parasimpatis yang di sini yang merah ini. Nah, penjelasannya akan dijelaskan di slide berikutnya, yaitu di sini. Nah, efeknya apa? Efek sistem saraf otonom pada berbagai organ. Nah, misalnya pada jantung seperti tadi, kalau misalnya dia simpatis itu berarti si jantung itu lagi kontraksinya itu lagi cepat gitu. Kalau misalnya stimulasi parasimpatis, nah si jantungnya itu lagi santai gitu, lagi rest and digest ini. Kalau misalnya lagi cepat itu lagi fight or flight gitu. Nah, kalau paru-paru gitu, misalnya dia simpatis gitu, dia berarti akan dilatasi bronkiolus saluran napas sehingga dia akan lebih banyak membutuhkan si oksigen gitu. Kalau misalnya dia parasimpatis gitu, berarti dia lagi konstriksi bronkiolus, sedang santai gitu, tidak perlu membutuhkan lebih banyak oksigen gitu. Nah, kalau misalnya saluran cerna gitu, kalau misalnya sedang simpatis, berarti dia akan menurunkan motilitas dari si saluran cerna tersebut. Nah, kayak misalnya kita kalau misalnya lagi dikejar sama anjing gitu kan, misalnya kita bakalan lari, kemudian pasti jantungnya itu bakalan meningkat, terus paru-parunya juga bakalan dilatasi sehingga mengakibatkan si pernapasan kita tuh makin meningkat, kemudian saluran cerna kita akan diturunkan sehingga dia akan meningkatkan si motilitas relaksasi dia akan menurunkan motilitas si saluran cerna gitu kan. Terus si kandung kemih juga dia akan direlaksasi, kemudian sel adiposa itu dia akan lipofisis gitu kan, kemudian bakalan terjadi pembentukan glikogen. Nah, kemudian ya terus kalau misalnya di mata dia bakalan dilatasi atau melebar gitu. Nah, kalau si parasimpatis itu sebaliknya gitu. Kalau simpatis kan kita lagi rest and digest, lagi santai gitu, maka kita tidak perlu napas yang cepat, tidak perlu kontraksi jantung yang cepat, tidak perlu membutuhkan energi yang lebih banyak. Kemudian dia akan meningkatkan aktivitas saluran cerna dan akan meningkatkan kontraksi si kandung kemih. Kemudian kalau pada mata itu akan kontraksi, dia akan mengecil. Nah, selanjutnya ada modalitas syaraf kranial. Nah, modalitas syaraf kranial
dibagi menjadi arah rangsangan yang ada eferen, kemudian asal-usul organ, ada somatik atau visceral, dan ada bentuk rangsangan, ada general atau spesial. Nah, yang pertama ada arah rangsangan, yang aferen itu merupakan dari reseptor ke organ pusat, dari reseptor ke organ pusat, dari bawah ke atas gitu. Kalau misalnya eferen itu dari atas ke bawah gitu. Kalau misalnya ya, kalau asal-usul organ itu ada somatik sama visceral. Nah, kalau somatik itu dari ektodrem, kayak kulit, mata, telinga, lidah, otot jantung, sama otot skelet gitu. Kalau misalnya visceral itu berarti endodrem, kayak otot-otot, kayak pencernaan gitu. Kayak otot mimik, otot pembuluh darah, otot masticatorial, otot polos yang berukuran dalam pencernaan tadi kan. Terus ada faring sama laring. Nah, terus ada bentuk rangsangan yang dibagi menjadi dua juga, ada general itu umum, kayak untuk nyeri, tekan, raba, panas, sama dingin. Kalau yang spesial itu untuk khusus, kayak misalnya melihat, mengecap, merasa, mendengar gitu. Nah, kita langsung aja. Nah, modalitas syaraf kranial itu contohnya GSE, General Somatic Efferent. Nah, kenapa di sini otot skelet itu general? Karena dia merupakan tidak merupakan organ visceral gitu, tidak termasuk di visceral gitu. Terus kerjanya terus dia tidak merupakan spesial gitu. Dia tidak merupakan spesial karena dia di mana-mana ada, maksudnya kayak tidak hanya pada organ itu gitu. Jadi dia tidak spesial. Terus kalau misalnya somatik itu kenapa? Karena ya dia tidak termasuk dari si organ visceral gitu. Terus eferen eferen tadi berarti dari bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya ada GFA, yaitu General Visceral Efferent. Nah, contohnya itu dari autonom parasimpatis, dari kelenjar dan pupil yang bersifat umum, itu efferent umum, dari atas ke bawah berarti ya. Nah, terus ya, terus ada SPE, Special Visceral Efferent. Nah, spesial itu kayak motorik dari otot skelet, dari otot pengunyah, terus otot mimik gitu. Dia spesial, terus visceral sama efferent. Terus ada JFA yaitu General Visceral Efferent, yang dia sifatnya general kayak sensorik, terus visceral itu organ visceral, terus efferent berarti dia umum kayak untuk raba, tekan, suhu, sama nyeri. Terus ada spesial visceral efferent. Nah, spesial berarti dia kayak indera penciuman sama pengecapan, terus kayak visceral karena dia pengecapan sama penciuman itu termasuk visceral gitu. Terus sama efferent gitu, kayak dia dari bawah ke atas. Dia dari bawah terus dibawa ke sistem saraf pusat gitu. Terus ada general somatic efferent, dia kayak sensorik tubuh, terus sensorik, terus somatiknya tubuh, terus umum gitu, kayak raba, tekan, suhu, sama nyeri. Terus ada SSA, special somatic efferent. Nah, kayak sensorik, terus indera khusus dari tubuh yang kayak visual, keseimbangan, sama pendengaran. Itu perlu diingat kalau misalnya tidak ada modalitas syaraf kranial yang SSE, Special Saraf Efferent, itu tidak ada. Terus selanjutnya ini nervus kranialisnya dari nervus 1, terus modalitasnya berarti Special Visceral Efferent. Kalau nervus 2 Special Somatic Efferent. Kalau nervus 3 itu General Special Efferent atau General Somatic Efferent atau General Visceral Efferent. Terus kalau nervus 4 itu General Somatic Efferent, nervus 5 itu Special Visceral Efferent atau General Somatic Efferent. Nervus 6 itu General Somatic Efferent, nervus 7 itu General Visceral Efferent, Somatic Visceral Efferent, Special Visceral Efferent, Special Visceral Efferent, sama General Somatic Efferent. Nah, kalau yang 8 itu Special Somatic Efferent. Terus nervus 9 itu ada General Visceral Efferent, Somatic Visceral Efferent, General Visceral Efferent. Maaf, tadi sini Special Visceral Efferent, ini General Visceral Efferent, ini Special Visceral Efferent, ini General Somatic Efferent.
Nah, kalau ada 10 itu general visceral afferent, ini special visceral afferent, ini general visceral afferent, ini special visceral afferent, ini general somatic afferent. Nah, kalau 11 itu special visceral afferent. Nah, kalau 12 itu general somatic afferent. Ini 10. Ini salah ketik ini. Terus selanjutnya kalau nervus olfactorius itu spesial visceral afferent kan. Nah, dia menerima impuls dari reseptor afferent, kemudian impulsnya itu apa? Berupa bau yaitu visceral. Terus organnya itu apa? Hidung yaitu spesial gitu berarti. Kalau optik sama aja, spesial somatic afferent, tapi dia somatic nggak visceral. Terus kan menerima impuls dari reseptor berarti dia afferent. Terus impulsnya berupa cahaya yaitu somatic. Terus sama organnya itu spesial. Terus kalau yang nervus 3, 4 sama 6 itu general special afferent. Kayak menerima impuls ke reseptornya dia bersifat afferent, terus impulsnya berupa gerakan yaitu general, berarti umum. Terus organnya otot bola mata itu somatik. Terus kalau nervus 8 gitu, dia special somatic afferent. Spesial karena dia pendengaran itu organnya hanya telinga, itu spesial. Terus somatiknya itu karena impulsnya itu berupa suara. Terus impulsnya dari reseptor itu bersifat afferent. Kalau 12 itu JSE yaitu general somatic afferent. Generalnya itu berupa gerakan, terus contohnya organ musculus trapezius dan musculus sternocleidomastoideus. Organ musculus trapezius dan musculus sternocleidomastoideusnya itu bersifat somatik, sama impulsnya itu ke reseptornya itu bersifat afferent gitu. Baik, selanjutnya baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.